Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir pada acara malam hari ini. Nah, tema kita pada malam hari ini yaitu Yuk Kenali dan Cegah Afasia. Sebelumnya, saya mohon kepada partisipan yang belum menyalakan kamera untuk segera menyalakan kamera. Terima kasih. Saya ingin terlebih ya, teman-teman. Selamat malam semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa jurusan Terapi Wicara dan Bahasa Poltekkes Kemenkes Surakarta. Hari ini kami akan membahas tema dengan temanya yaitu Yuk Kenali dan Cegah Afasia. Sebelumnya nih, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Untuk anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Adilah Lutfiah, ada Anissa Notiviara, ada Arista Indriati, ada Astrid Dwi, ada Dia Ananda, ada Diva Fabriani, lalu ada Erlina Revananda, ada Vla Kimberly, ada Haya Azizur Rahman, ada Rofidah Haulan, ada Santika Yulia, dan ada Wahyu Putri. Untuk slide selanjutnya, untuk Diva Fabriani, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Santika, moderator atas waktunya. Untuk audiens, izinkan saya memulai materi ini ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu afasia. Nah, mungkin dari Bapak Ibu, ada yang belum pernah tahu atau bahkan ada yang belum pernah dengar, apa sih afasia itu ya. Dari ini saya mau tanya nih ke Kak Salsa Safitri, mungkin sebelumnya udah pernah dengar afasia belum ya? Belum, Kak. Oh ya, belum ya. Nah, memang sih afasia ini masih terbilang belum familiar di masyarakat awam gitu. Jadi sebelum masuk ke materi, kita harus kenal dulu apa itu afasia. Nah, afasia itu seperti yang sudah saya bilang tadi, belum terlalu familiar di telinga masyarakat. Bahkan kemarin itu ada salah satu audiens kita tanya nih, ini bahas apa sih Mbak gitu, afasia itu apa sih gitu. Nah mungkin nanti sekarang bakal dijelasin gitu ya. Jadi alasan yang kedua adalah stroke itu merupakan penyakit nomor 5 tertinggi di dunia itu menurut WHO. Di mana penderita stroke itu pasti akan menderita afasia juga. Jadi kita harus kenal nih afasia itu apa gitu. Jadi di sini kami berharap semoga Bapak dan Ibu itu dapat mengenali afasia, setidaknya dapat mengenali afasia dan tahu apa sih bahayanya, juga bisa dapat mencegah afasia ini seperti itu. Nah, apa itu afasia? Maaf. Afasia adalah gangguan komunikasi yang disebabkan oleh kerusakan otak yang mengatur kemampuan berbahasa. Nah, jadi otak kita itu kan ada dua nih, otak kanan dan otak kiri. Nah, otak yang mengatur tentang struktur kebahasaan, kenapa sih kita bisa ngomong, kenapa sih kita bisa berkomunikasi, itu tuh diatur sama otak kita bagian kiri, seperti itu. Jadi, afasia ini bisa terjadi apabila ada terganggu atau enggak ada kerusakan pada otak bagian kiri kita, seperti itu. Jadi
karena ada kerusakan otak yang terjadi pada bagian otak kiri kita yang mengatur kemampuan berbahasa, tepatnya pada bagian kiri otak, sehingga penderita afasia itu akan mengalami gangguan komunikasi, gangguan berbicara, gangguan memahami obrolan orang lain, gangguan memahami bacaan, atau juga kalau orang lain ngomong ke si penderita afasia ini, dia tuh nggak ngerti, ini orang lain ngomong apa sih gitu. Lalu umumnya penderita afasia ini akan keliru dalam merangkai kata-kata dan mencari kalimat yang benar. Gitu. Karena biasanya penderita afasia ini ada 3 macam. Yang pertama, dia tuh tidak bisa berbicara, tapi dia paham apa yang orang lain katakan padanya. Itu yang pertama. Nah, ada tipe yang kedua, jadi si penderita afasia ini dia tuh mengerti apa yang orang lain bicarakan, tapi dia tidak bisa menanggapinya karena dia tidak bisa berbicara. Lalu ada tipe yang ketiga yang lebih parah, dia tuh tidak bisa mengerti apa yang orang lain katakan dan tidak bisa juga menanggapinya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya ini kita lihat dulu ya contoh-contoh dari penderita afasia saat dibaca. Yang pertama ini saat diminta untuk membaca bersuara. Nah, itu tadi saat diminta untuk baca loli, tapi bapaknya malah bilang apa? Lomba, gitu ya. Jadi padahal udah ada kata yang ada di hadapannya, udah ada bacaannya, tapi bapaknya tuh nggak bisa bacanya gitu, nggak bisa menyuarakannya. Padahal di otaknya tuh bapaknya tuh tahu, oh ini tuh loli, tapi waktu menyuarakannya, waktu mau membacakannya, dia malah bilangnya lomba, seperti itu. Nah, ini yang kedua ada contoh saat diminta untuk meniru kata dan memahami kata tersebut. Bapak Ibu, maaf ini suaranya masuk nggak ya? Oh enggak. Nggak ada, Kak. Mana share audio? Pak, baca ya. Coba, bacanya apa, Pak? Kan, udah masuk. Ini kita coba share video lagi ya, Bapak Ibu, maaf. Pak, baca ya. Coba, bacanya apa, Pak? Bola. Tuh. Lagi baca, Pak. Salah. Lomba. Loli. Loli. Nih, Gusi. tuh. Lala. Nah, gitu ya. Jadi waktu bapaknya tuh diminta untuk bilang labu. Padahal udah ada bacaan di hadapannya, tapi bapaknya malah bilang lala, seperti itu. Lalu ini ada contoh yang kedua, contoh untuk meniru kata dan memahami kata tersebut. Pak, baca ya. Ular. Coba, ular. Ular. Mana ular? Ini visolon. Silofon. Silofon. Topi. Tofi. Vespa. Nah,
Fasne. Vespa, Vesna. Vesna. wortel, Wortel. Wortel. wajan, Saven. Ya. wajan, Yajan. Baik, sekarang kita langsung ke contoh yang ketiga. Ini penderita afasia diminta untuk menulis angka 23. 22, 23. Kebalik, Mak. 23. 23, 23, 23. 23. Nah, jadi dapat disimpulkan dari ketiga video ini bahwa penderita afasia itu paham apa sih yang harus ia lakukan, paham apa yang diperintahkan oleh si terapis wicaranya. Namun saat ia ingin mengekspresikan apa yang ingin ia katakan, apa yang ingin ia tulis, dia tuh nggak bisa gitu, nggak bisa melakukannya seperti itu. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dea Ananda. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Diva. Apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke, sekarang kita akan menjelaskan penyebab afasia. Penyebab kerusakan otak yang paling sering memicu afasia adalah stroke. Penyakit stroke terjadi ketika adanya gumpalan darah atau suplai darah yang dengan baik, dan dapat mempengaruhi keterampilan berbicara dan menulisnya. Kerusakan otak akibat cedera kepala, tumor otak, atau infeksi pada otak juga dapat menyebabkan afasia. Kita ambil contohnya yaitu cedera kepala. Cedera kepala terjadi ketika adanya benturan keras terutama di bagian kepala. Contoh pada cedera kepala yang sering terjadi adalah kecelakaan saat berkendara. Nah, kenapa sangat penting kita menggunakan helm saat berkendara motor dan menggunakan sabuk pengaman saat berkendara mobil. Pada kasus-kasus Pada kasus-kasus ini biasanya afasia akan disertai dengan gangguan lain, seperti gangguan daya ingat dan gangguan kesadaran. Gangguan daya ingat di sini menyebabkan berkurangnya kemampuan berpikir dan ganggu pada menyimpan ingatan. Contohnya dia itu lupa dengan kata-kata umum ketika berbicara. Gangguan kesadaran di sini ditandai kesadaran atau berkurangnya kewaspadaan terhadap lingkungannya. Akibatnya, penderita tidak memberikan respon dengan baik. Contoh dari gangguan kesadaran itu kebingungan. Kebingungan di sini menyebabkan penderita tidak mampu memutuskan sesuatu dengan benar. Atau contoh yang lain itu bisa pingsan karena otak tidak menerima suplai darah yang baik. Next. Nah, selanjutnya ada gejala pada afasia. Yang pertama itu ketidakmampuan berbicara spontan, yang kedua ketidakmampuan menyebut nama benda atau objek, yang ketiga produksi kalimat tidak lengkap, yang keempat ketidakmampuan membaca dan menulis, yang kelima ketidakmampuan memahami ucapan orang lain, dan yang terakhir berbicara dengan kalimat pendek atau tidak lengkap. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, Profida. Iya, terima kasih Mbak Dea. Di sini saya akan menjelaskan upaya pencegahan afasia. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang terapi wicara. Nah, pasti banyak yang belum tahu tentang terapi wicara. Nah, terapi wicara adalah profesi tenaga kesehatan yang menangani masalah atau gangguan komunikasi, misalnya gangguan bahasa, komunikasi, gangguan makan menelan, mulai dari anak, dewasa, sampai usia lanjut. Nah, di sini ada upaya pencegahan afasia. Yang pertama, rutin melakukan kontrol tekanan darah. Nah, kalian bisa menjumpai kontrol rutin tekanan darah di tempat pelayanan kesehatan terdekat, seperti puskesmas, posyandu, atau apotik. Yang kedua, ada konsumsi makanan yang bergizi.
Nah, seperti yang kita ketahui bersama, makanan sehat merupakan makanan yang mengandung protein, mineral, lemak, vitamin, dan lain-lain yang sangat dibutuhkan oleh tubuh seperti 4 sehat, 5 sempurna. Lalu yang ketiga ada berkendara dan beraktivitas dengan aman. Nah, sebelum berkendara, alangkah baiknya kita menggunakan pengaman seperti helm saat mengendara motor dan menggunakan sabuk pengaman saat mengendara mobil. Yang keempat ada hindari merokok dan minuman beralkohol. Bahaya rokok dan alkohol dapat merusak sistem saraf pada otak. Yang kelima, melakukan olahraga ringan minimal 30 menit. Nah, olahraga ringan yang dapat dilakukan adalah stretching. Yang terakhir adalah hindari stres. Untuk menghindari stres, kita dapat melakukan kegiatan yang kita senangi. Boleh di next. Terapi wicara untuk afasia. Saat menjalani proses pemulihan, pasien akan berlatih menulis, membaca, dengan lantang, belajar berkomunikasi dengan orang lain, dan mengikuti petunjuk dari terapisnya. Selama proses terapi yang lambat dapat membuat pasien frustasi atau kehilangan semangat. Diharapkan para terapis saat melakukan proses terapi membangun suasana yang nyaman dan menyenangkan selama proses terapi. Terima kasih. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Saya mau bertanya, Kak. Silahkan. Boleh mau lihat slide terakhir kedua. Slide yang terakhir, tapi yang nomor 2. Iya, tunggu sebentar ya. Ya, di situ kan ada berkendara dan beraktivitas dengan aman. Kenapa poin tersebut itu bisa berhubungan sama gangguan afasia ini? Terima kasih. Untuk pertanyaannya. Baik, adakah lagi yang ingin bertanya?
Izin bertanya, biasanya kasus afasia itu terjadi pada usia berapa ya, Kak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Helmalia Nur untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya akan dijawab oleh rekan-rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya saya berterima kasih atas pertanyaannya dari Mas Sinu Baswara. Ya, tadi pertanyaannya saya konfirmasi lagi ya Mas. Ini berarti pertanyaannya apakah kasus afasia ini bisa terjadi pada usia muda? Seperti itu. Iya, betul. Oke. Betul. Saya izin menjawab ya. Jadi jawabannya bisa terjadi di usia muda. Tapi penyebabnya ini berbeda dengan yang usia lansia atau usia dewasa. Seperti itu. Jadi kasus afasia ini sebenarnya ini kalau di lansia itu terjadinya mungkin karena stroke, karena kalau stroke kan berarti pembuluh darah yang masuk ke otaknya itu tidak lancar atau ada gangguan yang menyebabkan si otak ini mengalami gangguan fungsi atau kerusakan seperti itu. Itu kalau untuk lansia. Nah, kalau untuk anak-anak atau untuk orang yang berusia muda, itu berarti bisa terjadi karena yang pertama tadi penyebabnya kan bisa karena kerusakan otak. Nah, kerusakan otak ini bisa terjadi karena apa sih? Karena trauma brain injury. Trauma brain injury ini bisa terjadi karena kecelakaan saat berkendara. Misal, kecelakaan saat berkendara lalu kepalanya terbentur atau kepalanya kena apa gitu, hal-hal yang keras, benturan keras sehingga bisa menyebabkan si otak ini mengalami kerusakan seperti itu. Nah, walaupun kita sebagai manusia ini sudah diberi anugerah oleh Allah, ya kita kan punya tempurung otak yang kuat ya, tapi kalau misalnya benturannya itu kuat banget, keras banget sampai si tempurung otak kita tuh rusak dan otak kiri kita terkena benturan tersebut, maka itu bisa menyebabkan afasia seperti itu. Seperti itu Mas Sinung, apa bisa dipahami atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, terima kasih. Kalau misalnya bayi prematur atau bayi yang mengalami kelahiran yang janggal gitu, apakah juga bisa mengalami afasia? Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, saya izin menegakkan lagi ya bahwa si afasia ini adalah gangguan dapatan, bukan gangguan bawaan lahir gitu. Jadi si afasia ini gangguannya itu dapatan. Jadi semisal emang udah lahir terus juga emang karena jatuh atau karena stroke baru bisa afasia. Bukan karena emang ada gangguan di prenatal, postnatal, waktu kehamilan atau waktu kelahiran itu tidak berpengaruh sama sekali untuk afasia ini. Seperti itu, Mas Inung. Baik, terima kasih jawabannya. Jadi sekarang saya bisa membedakan antara afasia sama autisme. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Izin bertanya untuk Mbak Helmalia tadi pertanyaannya bisa diulang, mohon maaf. Biasanya kasus afasia itu terjadi pada usia berapa ya, Kak?
Baik, izin menjawab. Baik, izin menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak Helmalia. Jadi untuk kasus afasia ini, seperti yang sudah saya jelaskan barusan ke Mas Sinung, jadi si afasia ini tidak mengenal usia. Jadi kalau ditanya biasanya terjadi pada usia berapa sih? Ya apa ya? Nggak bisa dijawab karena memang nggak memandang usia. Bahkan bayi atau bahkan anak-anak aja bisa mengalami afasia ini sendiri gitu. Dari anak-anak sampai lansia itu sebenarnya bisa mengalami afasia ini. Tergantung penyebabnya. Penyebabnya kan tadi sudah dijelaskan, bisa kerusakan otak, bisa infeksi otak, bisa stroke, seperti itu. Seperti itu Mbak Helmalia. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, kembali kasih. Kepada Mbak Afda, bisa diulang lagi pertanyaannya? Di slide terakhir poin nomor 3 itu kan itu berkendara dengan safety toh. Itu apa hubungannya sama penyakit afasia? Kenapa bisa berhubungan? Kepada Mbak Robidah Kaulan, waktu dan tempat dipersilahkan. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Afda. Karena jika tidak berkendara dengan aman, bisa menyebabkan kecelakaan. Contohnya bisa cedera otak yang bisa menyebabkan kerusakan pada otak. Sel-sel yang mengalami kerusakan dapat mempengaruhi penderita tersebut, tetapi tergantung kerusakannya di mana. Gimana Mbak Afda? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk selanjutnya kepada Saudari Fitria, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selamat malam. Izin bertanya, untuk penyakit atau afasia ini, apakah terapi atau pengobatan di berbagai usia itu mau dari yang sudah dewasa ataupun anak-anak, apakah perawatannya berbeda? Dan juga untuk masyarakat ini kan afasia itu masih awam ya, masih kurang banyak yang tahu. Jadi kira-kira kalau misalkan di antara keluarga atau di antara orang-orang di sekitar ada yang mengalami ini, alangkah lebih baiknya perawatan apa yang perlu dilakukan untuk pertama kali? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Fitria atas pertanyaannya. Sebelumnya, adakah lagi dari rekan-rekan yang ingin bertanya?
Baik, dari Mbak Fitria, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya saya konfirmasi lagi, ada 2 pertanyaan ya? Iya, betul. Ya, nah yang pertama tadi penanganan untuk pasien anak dengan pasien dewasa apakah berbeda seperti itu? Oke. Ini nyambung ya sama pertanyaan yang kedua, pertolongan pertama untuk afasia gitu. Jadi untuk pertolongan pertama baik untuk anak atau untuk pasien dewasa itu kurang lebih sama. Nah, jadi cara pertamanya itu semisal kalau anak-anak atau usia muda itu kecelakaan ya berarti atau terbentur kepalanya sehingga terjadi kerusakan otak. Nah, itu tuh harus langsung dibawa ke UGD. Harus langsung dibawa ke UGD, lalu dibawa ke nanti di UGD. Nah, nanti di UGD itu akan ditanya oleh dokternya atau dari pihak UGD-nya itu seperti keluhannya apa, lalu kondisi fisik dari si pasiennya gimana, lalu kondisi berbahasanya. Nanti bakal dicek dulu nih kesadaran berbahasanya atau kesadaran komunikasinya lancar seperti sebelum kecelakaan atau ada perbedaan seperti itu. Lalu fungsi kognitifnya juga seperti apa. Jadi dilihat juga kondisi otaknya. Nah, itu pertolongan pertama bagi semisal dari kita menemukan keluarga atau pasien lain yang bisa mengalami afasia gitu, itu bisa langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Kalau misalnya setahu saya kalau misalnya untuk pasien-pasien yang seperti ini tuh langsung dibawanya tuh jangan lewat dari 3 jam. Gitu. Gitu, Mbak. Langsung dibawa ke rumah sakit aja. Iya, nggak boleh didiemin. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, baik, kembali kasih. Oke, saya izin nambahin ya. Jadi, kenapa sih harus langsung dibawa ke rumah sakit? Karena langsung dibawa ke rumah sakit pun sebenarnya klien dengan afasia ini belum tentu bisa sembuh total 100% gitu. Apalagi kalau kita terlambat bawa ke rumah sakitnya, seperti itu. Jadi itulah mengapa pentingnya kita semua mengenal afasia. Terima kasih Mbak Fitria atas pertanyaannya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Santika. Baik, terima kasih Mbak Diva. Apakah dari Mbak Fitria ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah, cukup. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kepada hadirin, mohon untuk menyalakan kameranya, dikarenakan akan dilakukan sesi dokumentasi. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua, kita mulai 1, 2, 3.
Terima kasih hadirin yang telah hadir pada acara hari ini. Semoga bisa lebih paham lagi tentang apa sih afasia itu, bagaimana sih afasia itu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.